Salah satu poin yang kami tanda tangani bersama dengan Paus yang kemarin Bapak Ibu yang jadi international viral tuh di Amerika, di Eropa, bahkan disebut sebagai the photo of the year, foto yang terbaik tahun ini adalah ketika imam besar mencium kepalanya Paus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan yang sangat berkah ini, cuaca pun juga sangat bersahabat dengan kita, ya. Dan ini semuanya pertanda yang baik. Kita bersyukur sekali lagi karena kita berjumpa di dalam suasana yang penuh keakraban di sini. Terutama saya pribadi juga, saya merasa seperti pulang kampung. Iya, karena saya lahir di Bone, Sulawesi Selatan, ya. Tapi salah seorang nenek saya kawin dengan Tanah Toraja, ya. Keluarga sampai Todi. Sini saya masih banyak keluarga. Yang saya hormati, pejabat Gubernur Sulawesi Selatan diwakili oleh Pak Sekda, Pak Dr. Haji Jupri Rahman MSI. Yang saya hormati Ibu Dirjen Bimas Kristen. Yang saya hormati Gubernur Sulawesi Utara. Di sini saya sangat surprise karena berjumpa dengan sahabat lama saya, Pak Oli Dodo Kambi. Yang saya hormati pejabat Bupati Toraja Utara bersama seluruh jajaran, pejabat Bupati Tanah Toraja beserta seluruh jajaran Forkopimda, Bapak pejabat Bupati Mamasa, kemudian banyak di sini yang hadir, ya Bapak sekalian. Tentu sahabat saya Pak Kumar Gulton, teman seperjuangan sekian puluh tahun sampai sekarang, ya, Ketua PGI bersama Sekretaris Umum dan seluruh teman-teman dari Jakarta di sini. Kemudian juga yang saya kagumi, Ketua Panitia Sidang Raya PGI ke-18 beserta jajaran yang bisa menghadirkan suasana yang sangat indah ini. Kemudian para rektor yang hadir pada kesempatan ini, Pak Kekanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan atau mewakili, para calon bupati, calon gubernur kita di sini juga hadir, ya. Tadi disebut-sebutkan namanya sebagai salah seorang sponsor, ya. Ya, tentu banyak yang mendoakan di sini, Pak. Kemudian juga para bupati pada masanya, ya. Pimpinan ormas keagamaan, ya, di sini lengkap, ya. Ini menggambarkan bahwa Tanah Toraja itu salah satu tempat yang sangat terkenal dengan toleransinya. Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin untuk tidak membacakan sambutan yang sudah dibuat. Izinkan saya berbicara dari hati ke hati, karena di sini buat saya, Bapak Ibu sekalian, di sini tidak ada orang lain. Iya, saya memang masih tetap diminta oleh Presiden sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal di samping sebagai Menteri Agama. Tapi seperti yang disampaikan tadi oleh sahabat saya Pak Kumar Gultom, bahwa Istiqlal itu the big house for humanity and everybody can access Istiqlal. For me, humanity is only one, there is no colors. Jadi
Rumah ibadah itu mestinya menjadi rumah besar untuk kemanusiaan. Siapapun yang membutuhkan sentuhan spiritual, datanglah bernaung di rumah ibadah. Ada energi spiritual pada setiap rumah ibadah itu. Bapak Ibu sekalian, saya ingin berbicara dari hati ke hati sebagai tokoh agama, umat beragama. Tantangan yang kita hadapi bersama di masa depan ini adalah sangat kompleks dan sangat rumit, sehingga itu bisa menjadi ancaman terhadap nilai-nilai keagamaan kita. Kalau kita bicara tentang lingkungan pacu, ya, lingkungan pacu kehidupan kita sekarang ini, dunia kehidupan kita, seolah-olah kita ditantang untuk berpikir 1000 tahun ke depan, seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun. Tapi kalau kita bicara tentang agama, seolah-olah kita diajak untuk berpikir 1000 tahun yang lampau di zaman bahla. Kalau kita bicara tentang kehidupan kita sehari-hari, kita berbicara dengan sesuatu yang sangat rasional, bahkan sangat liberal. Tapi kalau kita bicara tentang agama, kita berbicara sesuatu yang sangat doktrinal, yang sangat nilai gitu ya, sangat kualitatif. Padahal dalam dunia kehidupan kita sangat kuantitatif, serba statistik ya. Padahal agama itu sulit untuk distatistikkan. Kalau kita bicara tentang agama, seperti kita bicara dengan sesuatu yang sangat permanen, terkesan kaku. Tapi berbicara dalam lingkungan pacu kita sehari-hari, tempat kerja kita, kita berbicara dengan sesuatu yang sangat mobile dan sangat rasional. Jadi kita seperti mengalami split personality. Ada kepribadian ganda dalam diri kita sendiri. Dalam dunia keagamaan kita hidup pada sebuah situasi yang sangat berbeda. Tapi kalau kita ke pasar, kita ke kantor, kita merasakan sebuah kehidupan yang sangat lain dengan suasana ibadah yang kita rasakan di dalam rumah ibadah. Bagi saya, semakin berjarak antara lingkungan pacu kehidupan kita dengan diri kita sebagai umat beragama, maka di situ juga ada masalah agama, untuk tidak menyebut kegagalan agama. Saya menghimbau kepada rekan-rekan para pimpinan umat beragama. Persoalan ini memang tidak terasa, tidak terlihat, tidak bisa diangkakan. Tapi tanyalah pada diri kita sendiri, apa bedanya ketika kita dulu waktu kecil dan melihat anak kita sekarang yang sedang kecil. Apa yang kita katakan baik, anak kita pasti berbeda pendapat. Oh, bapak ibu kan hidup zaman yang berbeda. Nah, bagi saya, semakin berjarak antara ajaran agama ya dengan diri kita sebagai orang yang beragama, maka ada masalah di situ. Mestinya antara agama dan pemeluk agamanya itu jangan terlalu berjarak. Jadi jangan seperti kita main layangan, layangannya di atas ya, nilai-nilai agamanya sangat mulia, tapi orang bermain layang-layang di bawah. Jadi ada jarak antara agama dan pemeluknya. Agama apapun agama kita, mari kita evaluasi what's wrong, apa yang perlu kita benahi ya. Kami juga menghimbau kepada teman-teman yang mengikuti sidang apa namanya, istilahkan di sini di sidang raya ke-18 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Tema sentra kita sama semuanya, semua umat beragama sama. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Ulton, bahwa sekarang susah mendefinisikan kebenaran. Dulu enak kan menjadi pastor, enak menjadi pendeta, enak menjadi ulama. Apa kata kitab suci, apa kata tokoh agama kita. Pokoknya bahasa agamanya itu dalam Islam, sami'na wa ta'na, kita ikut aja. Tapi sekarang ini kita hidup dalam suasana kebatinan yang berbeda. Ya. Kitab suci kita mengatakan itu baik. Tokoh agama kita pun juga mengatakan itu baik.
Ya, tradisi kita pun juga mengatakan itu baik, tapi tidak serta-merta itu bisa diimplementasikan, diaplikasikan dalam masyarakat kita. Kita menyesal, ya, karena kita sadar itu bukan itu yang terbaik, tapi terpaksa dan dipaksa kita oleh suatu keadaan menerima itu sebagai sebuah kenyataan. Ini tantangan kita secara teoritis sebagai pimpinan umat beragama. Saya mohon, mari kita semua mempelajari ini. Tema sentral kita sama semua. Ya. Ada sesuatu yang tidak valid secara intelektual, tapi begitu laku di dalam masyarakat. Ada sesuatu yang sangat tidak valid secara intelektual, bahkan tidak didukung oleh kitab suci dan oleh tokoh agama kita, tapi malah itu diterima dan menjadi kenyataan sebagai laku di dalam masyarakat. Akhirnya kita hanya bisa mengelus dada. Nah, apa yang terjadi di dalam masyarakat kita? Ini perlu kita bicarakan dalam setiap perbincangan kita. Agama itu ada 3 dimensi, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa lepas satu sama lain. Ada etik, saya ulangi, ada mit, ya. Mit itu bahasa Inggris itu biasa diterjemahkan mitos, ya. Tapi mitos dalam bahasa Indonesia itu konotasinya negatif. Bahasa Inggris mit itu sesuatu yang sifatnya kepercayaan, faith. Faith itu artinya sesuatu yang kita yakini, ya. Agama, setiap agama itu harus ada unsur mitnya, ada faith-nya, ada kepercayaannya. Tapi tidak boleh hanya menjadi suatu mit, harus diaktualisasikan dalam bentuk logos. Ada yang diaktualisasikan melalui rasio murni, diimplementasikan dalam masyarakat nantinya. Jadi harus ada rumusan-rumusannya dalam bentuk logos. Dan kalau sudah ada logos, itu nanti kita turunkan menjadi etos. Etos itu ya semacam aturan perilaku, akhlak, ya. Jadi mitos, logos, dan etos. Nah, jangan sampai nanti lain apa kata mit, lain juga kata logos, tapi etosnya berbeda. Jadi pola kehidupan kita tidak lagi diatur oleh faith yang sangat mendasar. Nah, inilah tadi yang saya katakan bahwa ada faktor yang sangat penting untuk mendefinisikan kebenaran. Apa yang disebut dengan otoritas materi, otoritas uang, otoritas jabatan, ya, itu bisa untuk menaklukkan definisi kebenaran konvensional. Nah, itu artinya apa? Ada pelemahan dari segi faith. Karena itu tantangan kita sebagai umat beragama. Mari kita konsisten, ya, mengajak pada umat kita semuanya konsisten mengamalkan ajaran agama kita masing-masing dan tidak terdistorsi di level etos oleh kekuatan-kekuatan yang sifatnya materialistik jangka pendek itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya ingin juga sampaikan bahwa saya sedang mempelajari kurikulum di Kementerian Agama. Ya, kita sejak dini anak kita seperti ada sebuah doktrin secara tradisional tertanamkan dalam diri setiap anak kita. Mohon maaf, apapun agamanya, seolah-olah agama yang bersangkutan itu paling benar, agama orang lain itu salah, keliru, sesat. Berarti kita mendoktrin anak kecil kita di alam bawah sadarnya itu rasa berbeda, bahkan rasa konflik. Nah, banyak contoh dalam kehidupan kita, saya kira. Wah, kalau ada gereja, matiin radionya, matiin TV-nya. Sebaliknya kalau ada azan, matiin TV-nya. Jadi kita ada semacam tradisi doktrinal yang kita pertahankan dan mengajak anak kecil kita tuh untuk berbeda sejak dini. Jadi yang kita doktrinkan adalah perbedaan itu sendiri. Mungkinkah kita mencoba untuk melakukan perubahan? Yang kita tanamkan sejak usia dini adalah rasa kebersamaan, bukan rasa perbedaan, bukan rasa kebencian apalagi. Alam bawah sadar yang ditanamkan sejak kecil ini
itu susah dihapus di dalam memori masa dewasa. Maka itu jangan-jangan kurikulum kita perlu kita melakukan peninjauan bersama. Bagaimana sebagai bangsa Indonesia yang sangat plural sekarang ini, kita doktrinkan rasa kebersamaan sebagai warga bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, sehingga anak-anak kita nanti sampai besar tidak ada endapan-endapan alam bawah sadar membenci satu sama lain, tapi yang ditanamkan adalah cinta satu sama lain. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, salah satu poin yang kami tanda tangani bersama dengan AUS yang kemarin Bapak Ibu yang jadi international viral tuh di Amerika, di Eropa, bahkan disebut sebagai the photo of the year, foto yang terbaik tahun ini adalah ketika imam besar mencium kepalanya Paus di dalam satu konferensi internasional bulan Desember yang insya Allah direncanakan akan dibuka oleh Pak Presiden dan akan dihadiri sejumlah kepala negara. Mudah-mudahan itu momentum yang sangat bagus untuk lebih memperkenalkan bahwa Indonesia itu adalah guru toleransi. Ya. Negara-negara perlu contoh, ya, bagaimana memperkenalkan bahwa perbedaan agama itu adalah sebuah seni, perbedaan etnik itu adalah karya seninya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi keberagaman ini adalah lukisan Tuhan, tidak boleh dirusak lukisan Tuhan itu. Perbedaan itu jangan dipermasalahkan, jangan diratapi, tetapi kita rayakan perbedaan. Bagaimana merayakan perbedaan? Jangan dipermasalahkan. Sebab itu adalah lukisan Tuhan. Tidak indah sebuah lukisan sekalipun bingkainya itu adalah emas, tapi yang dibingkai adalah kain putih. Indahnya sebuah lukisan manakala ada warna-warna kontras. Coba lihat pemandangan kita di sini. Indahnya kembang ciptaan Tuhan, itulah indahnya masyarakat Tuhan. Keseragaman itu bukan satu keindahan, justru keindahan itu adalah Bhinneka yang Tunggal Ika itu. Bapak Ibu sekalian, lingkungan hidup ini, saya baru kembali dari Amerika ya, 1,5 bulan Bapak Ibu. Karena di situ menjawab sebuah NGO di Amerika, LSM di Amerika, yang menuding bahwa Abrahamic religion, agama-agama anak cucu Nabi Ibrahim ini menyebabkan kerusakan alam. Karena kita lihat di dalam kitab Kejadian, ya, di situ ada pasal yang mengatakan manusia itu adalah penguasa alam semesta. Kita juga lihat dalam kitab Mazmur, banyak tuh yang menekankan bahwa manusia itu raja atau penguasa alam semesta. Al-Quran juga ada, surah Al-Baqarah ayat 30, manusia itu adalah khalifah di muka bumi ini. Dan juga ada memang pasal-pasal tertentu, kami tundukkan langit dan bumi untuk manusia. Ya, dalam Bible, ya, dalam Quran ada. Memang banyak persamaannya. Bagaimana harus membedakan? Memang berasal dari satu nenek moyang yang sama, yaitu Nabi Ibrahim. Jadi jangan mempersoalkan kalau banyak persamaan. Justru yang kita persoalkan kalau ada perbedaan. Bagaimana mungkin sesuatu yang bersumber dari yang satu, dari nenek moyang satu, kita paksakan untuk berbeda satu sama lain. Justru tantangan kita sekarang ini, bagaimana melakukan proses encounters, menitikberatkan aspek penyatuan, persatuan. Inilah yang kita wujudkan sebagai warga masyarakat bangsa Indonesia. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita membuat semacam persepakatan. Wakil dari Yahudi itu dari Amerika, sedangkan wakil dari Katolik, wakil dari Protestan, saya diminta untuk mewakili Islam. Kita kumpul di melakukan riset penelitian di New York, tepatnya di kampusnya di
ada beberapa kampus di tempat kita meneliti itu. Ya. Nah, kami menyimpulkan bahwa memang ada penafsiran-penafsiran kitab suci kita, bukan hanya Quran, tapi teman-teman dari Katolik dan Protestan pun juga menemukan ada beberapa interpretasi terhadap pasal-pasal yang berbicara tentang manusia sebagai penguasa alam semesta, lebih longgar, bahkan memberikan semacam SIM, surat izin untuk melakukan eksploitasi alam semesta ini. Nah, ini yang kita coba untuk perbaiki pemahamannya, penafsirannya. Bagaimana kitab suci ini jangan dijadikan semacam alasan untuk mengeksploitasi alam semesta melampaui daya dukungnya alam itu. Jangan atas nama bahwa agama kita tidak melarang, maka kita bakar hutan, lalu kita tanami dengan kelapa sawit, maka rusaklah ekosistem itu. Nah, itu yang perlu kita koreksi di dalam diri kita sendiri. Dalam pasal-pasal kitab Kejadian saja itu kita ada kurang lebih ada 12 pasal yang menekankan bahwa meskipun manusia sebagai penguasa alam semesta, tapi tidak boleh melampaui batas. Sama juga dengan Al-Quran. Ya, tidak boleh atas nama agama kita menjarah, kita memperkosa alam semesta. Justru agama itu hadir untuk menekankan manusia itu harus menjadi santun terhadap alam semesta ini. Maka itu mohon dikoreksi, dikritik kalau saya yang salah, khususnya agama Abrahamic religion ini. Konsep silaturahim yang diperkenalkan oleh kitab suci, ya, Abrahamic religion, ya, Nasrani, Yahudi dan Islam, persahabatan itu bukan hanya persahabatan sesama umat manusia, tapi persahabatan dengan alam semesta. Ya, inilah kita. Jangan menganggap alam ini sebagai musuh, seperti filosofi Yunani. Filsafat Yunani itu salah membaca sejarah. Mohon maaf. Sekian lama kita diperbudak oleh alam. Dari mana dia bermain tadi sampai demam. Oh, dia main di sungai, bawalah sesajen ke sungai. Penjaga sungainya marah. Dari mana dia? Kok sakit? Dari gunung. Oh, penjaga gunungnya marah. Bawalah sesajen di situ. Jadi kita ditundukkan, kita harus menyembah alam. Itu mungkin memang ada kepercayaan seperti itu. Tetapi setelah terjadi revolusi ilmu pengetahuan, ternyata sungai itu nggak ada apa-apanya. Maka itu sungai itu diarum jeram. Ombak yang besar itu ternyata nggak ada apa-apanya, nggak perlu disembah. Maka muncullah apa yang disebut dengan selancar tuh. Gunung yang tinggi itu ternyata nggak ada apa-apanya, tancapkan bendera kemenangan di atasnya, ya, bahkan bakar dan seterusnya. Jadi ada semacam balas dendam. Sekian lama kita diperbudak oleh alam, maka hari ini kita harus balas dendam. Kita yang harus memperbudak oleh alam. Dan pemahaman seperti ini sangat tidak sejalan dengan kesimpulan yang kami temukan baik oleh rekan Katolik, Protestan, Yahudi, dan Islam. Nah, saya sangat menggarisbawahi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kuntum, bahwa masalah lingkungan ini juga harus menjadi concern kita semua. Mari kita menggunakan bahasa agama untuk meredam kerakusan manusia, untuk tidak menjarah, mengeksploitasi alam semesta melampaui daya dukung. Apa yang terjadi kalau seperti itu? Dunia ini akan cepat kiamat. Maka itu tugas agama itu untuk menunda, jangan terlalu cepat dunia ini kiamat. Saya sangat yakin Bapak Ibu, kalau kita semua umat beragama ini konsisten menjalankan agama kita masing-masing, menghayati dengan baik, alam ini akan damai bersama kita. Kita pun juga akan toleransi satu sama lain. Ya, karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin betul-betul menggarisbawahi apa yang disampaikan tadi juga oleh Ketua Panitia disebutkan, ya. Bagaimana agama-agama yang ada di Indonesia ini, agama apapun juga, kita libatkan dalam rangka melestarikan alam tempat kita hidup ini. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, mohon beri masukan kepada saya. Bagi saya, Kementerian Agama itu bukan Kementerian Agama Islam, tapi kementerian untuk seluruh agama. Dan
Iya, Pak Agung Tom tahu betul siapa saya dan kawan-kawan. Jadi izinkan saya sebelum menutup ingin juga membacakan pantun. Baru saya bikin tadi. Tapi baru satu pantun kecil. Tapi semoga pantun kecil ini bisa membuahkan sesuatu yang besar. Binatang kaki 1000 bernama lipan. Diawetkan dengan formalin. Daripada meratapi kegelapan, lebih baik membakar lilin. Mari kita renungkan Bapak Ibu. Pantun kecil ini, daripada meratapi kegelapan, lebih baik membakar lilin. Kalau lilin sudah terbakar, kegelapan itu akan pergi. Ya, Bapak Ibu sekalian, inilah harapan kami. Sekali lagi saya mohon maaf karena apa yang keluar dari sini adalah betul-betul murni dari saya pribadi. Ada sambutannya saya nggak baca, tapi saya teringat dengan pepatah bahasa Arab, kullu ma kharaja minal qalb waqa fil qalb. Segala sesuatu yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam, itulah nanti yang akan mendarat dalam lubuk hati yang paling dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.